Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Ketua DKM beserta tim, kemudian bapak-bapak semuanya yang kekar-kekar, yang sehat-sehat, yang kami hormati juga ibu-ibu, mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat, sehat fisiknya, sehat batinnya, sehat kantongnya. Ternyata dibilang sehat kantongnya 7 harkat aminnya. Ternyata ada permasalahan di sini rupanya ya. Ya, mintalah sama Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ibu Bapak sekalian, izinkan kami untuk berdiri di sini, di atas lagi kursinya, sementara bapak-bapak di bawah ini. Mohon maaf sekali ini. Kiranya posisi kami ini lebih tinggi daripada bapak-bapak ibu semuanya, mohon dimaafkan. Izinkan kami dalam kesempatan ini saling mengingatkan. Ini kan rata-rata usia 30 ke bawah ini ya. Rata-rata 30 ke bawah ini. Ibu-ibu juga forever 21 usianya kelihatannya dari sini. Jadi memang begitu Pak. Saya ada pengajian sudah hampir 3 tahun di Bekasi itu. Ya pengajiannya seperti ini. Saya tanya anak mudanya kemana? Wallahualam bishawab. Jadi anak muda di usia-usia saat sekarang ini ada yang ya mungkin entah di mana keberadaan mereka. Ini bahaya ini kita ini Pak. Ini 5 tahun 10 tahun ke depan nggak ada generasi kita ini. Maka gimana cara mereka ini kita tarik mereka itu subuh itu bisa berada di masjid. Dan ini PR besar. Semua masjid seperti itu kondisinya. Dan ini PR kita Pak. PR kita bersama. Ya. Bagaimana menarik mereka itu untuk bisa stay khususnya sholat subuh. Alhamdulillah. Izinkan kami saat sekarang ini mengingatkan kami pribadi dan kita semua. Allah berfirman begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Jadi hari kebangkitan itu sungguh dekat ya. Hari penghisapan itu sangat dekat sekali bagi manusia. Wa hum fi ghaflatin. Akan tetapi mereka dalam kondisi lalai. Kita ini lalai ini Pak. Siapa yang mengatakan lalai itu? Allah kalau kita ini lalai. Wahum fi ghaflati wahum muridun, sudah lalai membangkang lagi. Apalagi kita lihat di Ciputat ini, lihat kanan kiri depan belakang. Kira-kira 20 tahun sebelumnya seperti ini gak Ciputat ini Pak? Saya pernah dialog itu katanya kalau jalan Ciputat ini masih berlobang-lobang katanya. Jualannya itu, pasarnya itu masih bagaimana gitu. Lihat sekarang ini seperti di Sulap Ciputat ini. Ya. Wahum fi ghaflatin mu'ridun. Siapa yang mengatakan, hai manusia, kamu itu dalam kondisi lalai, mengejar target-targetmu, keinginanmu, cita-citamu, harap-harapanmu itu, kamu itu dalam kondisi lalai mengejar itu. Jadi Allah peringatkan ini. Dijelaskan lagi dalam surat yang sama, wa anzirhum yaumal hasrati id qudiyal amru wa hum fi ghaflah wa hum la yu'minun. Beri peringatan kepada mereka Muhammad di hari penghisaban, hari penyesalan, hari kerugian. Wa hum fi ghaflah, sementara mereka dengan hari-hari itu dalam kondisi lalai. Wa hum la yu'minun, mereka tidak yakin dengan itu. Tidak ada keimanan di situ. Artinya apa di sini? Ini menunjukkan bahwa banyak sekali ayat itu. Wa anzirin nas yauma ya'tihimul adzab fa yaqulu ladzina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib nujib da'wataka wa tabi'ir rusul awalam takun aqsamtum min qablu ma lakum min zawal. Jadi ayat-ayat ini memberi peringatan, hai Muhammad, kasih peringatan itu manusia itu. Artinya apa? Wa hum fi ghaflah, memang kita dalam kondisi lalai dengan target kita. Nah, makanya muncul
Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Beri peringatan. Karena berikan peringatan itu bermanfaat. Karena kalau orang dalam kondisi lalai ini apa yang dilakukan, Pak? Harus diingatkan. Dan kami saat sekarang ini sedang memperingatkan diri pribadi dan kita semua di sini. Nah, kira-kira masih ingat nggak di sini? Dua ayat surat Al-Qiyamah. Ada yang hafal di sini? Surat Al-Qiyamah. La uqsimu biyaumil qiyamah. Oke, ayat yang kedua. Wala uqsimu bin nafsil. Lupa, nggak tidur aja kita nih. Bismika Allahumma bismika ya wabud. La uqsimu biyaumil qiyamah. Allah itu bersumpah dengan dahsyatnya hari kiamat itu. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Dan Allah itu bersumpah juga di mana orang itu dalam kondisi menyesal. Dalam kondisi apa? Menyesal. Kenapa pada saat itu? Karena di ayat ini nanti orang itu ketika datang hari kiamat itu kita itu dalam kondisi apa? Menyesal, rugi gitu. Orang yang berbuat jahat itu akan rugi dan menyesal, dan orang berbuat baik juga menyesal nanti, Pak. Kenapa orang jahat juga menyesal, kemudian orang berbuat baik juga menyesal? Iya, ya Allah, kenapa dulu aku di atas dunia itu ketika sholat subuh, kenapa waktu itu ya Allah kena aku dapat sholat jamaah, tapi kenapa waktu itu aku nggak ngambil di saf yang pertama? Menyesal ya? Ya Allah, waktu itu aku baca Surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Kenapa aku baca nggak ayat 1 sampai 6? Gitu. Ya Allah, dulu aku membelikan AC, tapi cuma satu. Kenapa nggak semua aku belikan AC? Sehingga hartaku ini nanti dia yang akan menjadi apa, bodyguardku, backing, depan, belakang, kanan, kiri. Yang pada saat itu harta ini netral, aku belikan AC dan orang merasa nyaman, tenang dalam beribadah itu. Kenapa pada saat itu aku cuma belikan satu AC? Kenapa nggak semua fasilitas itu aku sendiri yang coupling dan nggak boleh orang lain berbuat baik? Silakan kalian berbuat baik tempat yang lain. Sekarang ini coupling aku sendiri. Jadi orang itu dalam kondisi lalai, Pak. Jadi kita ini kalau nggak diingatkan semacam ini, Pak, aduh, kebablasan ini. Kebablasan. Nah, makanya saat sekarang ini kami mengingatkan ini apa? Bagaimana sih Rasulullah itu kan dari lahir ya? Kita lihat perjalanan Rasulullah itu dari lahir. Lahir, kecil, remaja, dewasa. Kemudian tua. Oke? Nah, saya tanya, Rasulullah pada saat Khadijah meninggal, usia Rasulullah berapa tahun, Pak? Hah? Ibu-ibu, ketika Khadijah meninggal, usia Rasulullah itu berapa tahun? Berapa? 42. Bapak-bapak berapa? Berapa usia Rasulullah SAW pada saat Rasulullah ditinggal oleh Khadijah? Berapa usia Rasulullah pada saat itu? Iya. Berapa? 52. 40. Berapa? 40. 44. Oh, 60. 44. Nah, 50. Lihat, cepat. Usia Rasulullah. Berapa? Hah? 50. Oke. Ada yang mengatakan 52. Artinya apa di sini? Ini ya waktu itu kan memang kita kan membaca, kalau udah baca perjalanan Nabi ini kita harus banyak-banyak baca kitab tentang Sirah Nabawi ya. Soalnya rujukannya ini terkadang ulama berbeda pendapat di situ. Tapi minimal sekitar 50 atau 52 gitu ya. Nah, artinya ketika Rasulullah ditinggal oleh Khadijah di usia sekitar 50 atau 52, sekitar usia seperti itu, apa yang terjadi? Apakah Rasulullah SAW itu dia single terus setelah Khadijah meninggal? Menikah lagi nggak? Menikah lagi. Di usia berapa? Taruhlah 52. Usia Rasulullah SAW ketika ditinggal oleh Khadijah.
Kemudian di usia 52, Rasulullah menambah bini lagi nggak kira-kira bapak-bapak? Berapa istri Rasulullah setelah peninggalan Khadijah? Udah pak, yang penting banyak gitu. Pokoknya 3, enggak pokoknya banyak gitu. Ini menunjukkan apa? Bahwa Rasulullah SAW itu memiliki fisik yang prima. Kalau kita 50, gak usah kan 50, 43 ngangkat kaki kanan saya sudah susah. Usia 43, penyakit itu rombongan. Napas pun kalau batuk 7 harkat. Itu 7 harkat pak. Napas pun tinggal 2 harkat. Artinya apa? Kalau kita mau melihat copy paste kehidupan Rasulullah, 52 Rasulullah itu fisiknya masih stabil, masih ngejos nggak? Dia menikah pak. Berapa bininya? 1, 2, 3, 4. Yang penting banyak pak Ustadz. Oh ya oke banyak deal lah pak. Yang penting banyak. Artinya fisik kita prima. Nah sekarang apa permasalahan saat sekarang ini? Nah maka kita sekarang ini sedang melihat bagaimana Rasulullah SAW itu. Nah di usia Rasulullah SAW ketika jadi kan kita itu melihat Rasulullah SAW itu dari awal kelahirannya sampai meninggal dunia, apa saja nih? Apa saja ini yang terjadi pada kehidupan Rasulullah, kemudian apa saja yang dihadapi Rasulullah SAW, kemudian terapi bagaimana cara menyelesaikannya. Baik menyelesaikan secara pribadi, apa amalan apa yang dia lakukan, kemudian di tengah-tengah masyarakat, apa yang dia lakukan. Ketika berada di Mekah, apa yang dilakukan, ketika berada di Madinah, apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Oh ternyata ketika di Madinah, Rasulullah menyusun kekuatan. Apa itu? Mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansor. Artinya menyatukan umat dulu. Kemudian apalagi fase selanjutnya, oh Rasulullah pada saat itu apa? Menguatkan spiritual para sahabat dengan membangun majelis Ta'lim, apa namanya? Masjid apa tuh? Ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, rumah siapa yang dijadikan untuk majelis ta'lim pada saat itu? Al-Arqam, gitu kan? Kemudian setelah itu apa? Rasulullah membangun masjid Kuba. Kemudian apa spiritualnya? Gak jauh dari masjid Kuba, dari situ ada pasar nggak dibuat Nabi? Sekarang ini kalau kita sholat di Masjid Kuba, umpamanya lagi umroh, gak jauh dari situ ada pasar kurma nggak? Ada? Ada. Jadi Rasul itu menguatkan spiritualnya, tapi perekonomian jalan. Ini bagaimana kita mengcopy paste, menyatukan umat ini. Kalau umat ini hebat-hebat, cerdas-cerdas umat di Indonesia ini itu hebat udah pasti. Tapi gontok-gontokan. Ada yang mengatakan ini Islam moderat, ini Islam ekstrim, ini Islam abangan, ini Islam macam-macam. Kita saat sekarang ini apa? Dibenturkan antara satu dengan yang lain. Dan uniknya setiap kelompok kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok bangga dengan kelompoknya masing-masing. Ini permasalahannya. Maka teori konspirasi global, teori konspirasi untuk menghancurkan negara-negara mayoritas muslim, buat mereka nggak usah dibom. Nggak usah dihancurkan. Kasih saja mereka itu apa? Makanan-makanan yang pada saat itu apa? Junk food. Makanan-makanan instan yang menghancurkan, yang melemahkan fisiknya, yang melemahkan IQ-nya. Sudah, kemudian perlihatkan mereka itu asupan untuk badannya, kemudian asupan untuk isi kepala dan hatinya, mentalnya dengan apa yang dia dengan apa yang dia dengar. Apa itu? Sinetron, film-film sampah itu semua masuk kepalanya. Artinya apa? Softwarenya, hardwarenya hancur kita saat sekarang ini. Kemudian dibentuk lagi apa? Cara lifestyle-nya, gayanya, dan itu untuk cara menghancurkan Indonesia. Kenapa Indonesia ini harus dihancurkan? Karena mayoritas Muslim. Kita sekarang ini bukan hanya menyelamatkan skoci Pak. Tahu skoci ya? Ini perahu. Biasanya kalau kita perahu itu kan ada skoci di sini ya. Itu skoci. Jadi sekarang ini orang itu dengan kelompoknya menyelamatkan skoci kecil. Ini kita bukan menyelamatkan skoci kecil. Kita sedang menyelamatkan perahu besar. Ya, silakan di ormas apapun yang positif, gitu ya. Yayasan apapun dan sebagainya. Tapi kita pada saat itu apa? Bangga. Innamal mu'minuna ikhwah. Setiap orang beriman itu adalah saudara. Keimanan kita itu apa? Kita itu saudara. Kenapa? Karena Allah Tuhan kita sama, kiblat kita sama, Nabi kita sama. Kira-kira kalau saya ngomong gini terlalu cepat nggak Pak? Terlalu cepat? Agak diperlama lagi? Ini soalnya jam-jam rawan ini. Kalau lama-lama nanti melambai nanti.
Ya. Nah, ini kita perlu pelajari. Itulah yang dilakukan Rasulullah SAW. Dari segi, kemudian dari segi spiritualnya, itu yang dilakukan Rasulullah, bagaimana menyatukan umat sehingga khairul qurun qarni tsumma alladzi yalunahu tsumma alladzi yalunahu. Sebaik-baik zaman itulah zamanku, kata Nabi. Kemudian zaman setelahnya. Kenapa seperti itu? Apa di zaman Nabi itu masjidnya, gedung-gedungnya tinggi? Pusat pada saat itu seperti YIN umpamanya, gedungnya tinggi-tinggi, ruangan ber-AC. Kemudian guru-gurunya titelnya hebat-hebat. Apa seperti itu? Di mana zaman Nabi dulu? Sholatnya gimana, Pak? Masjidnya bagaimana? Cuma pelepah purma aja kan? Ya kan? Atapnya. Kemudian mereka sholat itu terkadang pasir di kepala mereka. Tapi kok bisa menghasilkan zaman terbaik, zaman yang terbaik? Nah, ini yang mau kita copy paste. Ya, yang kita copy paste ini apa? Itu seperti itu kondisinya. Jadi kita nggak usah capek-capek lagi, Pak. Kamu gak usah pakai capek-capek, artinya apa? Tinggal kamu pelajari saja bahwa 30 juz Al-Quran itu semuanya dari Alif Lam Mim sampai An-Nas, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, itu semuanya telah ada pada diri Nabi. Innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang agung. Artinya apa di sini? Allah yang memujinya, bukan makhluk seperti kita ini, bukan manusia. Tapi ketika ditanya sama Aisyah, wahai Aisyah, bagaimana sih akhlak Rasulullah? Kana khuluqul Quran. Akhlak Rasulullah itu adalah Quran. Artinya apa? 30 juz Al-Quran telah ada sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Mau melihat 30 juz Al-Quran, ya Al-Quran itu dalam bentuk apa? Mushaf, ya. Tapi mau melihat Al-Quran berjalan, ya Rasulullah. Apa maksudnya? Ketika kamu mempelajari sirah, kamu telah menyelesaikan 30 juz Al-Quran. Artinya apa? Allah itu nggak terlalu gini bahasanya. Kamu nggak usah capek-capek mikir kanan kiri depan belakang. Kamu copy paste saja bagaimana Rasulullah SAW itu cara makannya, cara sikapnya, kemudian di usia anak-anaknya, usia remajanya, usia dewasanya, kemudian usia senjanya, apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Itu saja tinggal kita pelajari. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya Rasulullah itu tidak berucap menurut hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Rasulullah itu berucap dan berkarakter itu apa? Wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sepakat nggak ini? Kita mau melihat Nabi nggak sekarang ini? Mau melihat Nabi nggak? Kan Allah mau menjelaskan di usia senja Rasulullah itu apa yang dilakukan? Mau melihat Nabi kan? Nah, ayat-ayat Al-Quran itu kan apa namanya, berangsur-angsur turunnya ya. Sebelumnya Rasulullah berada di Madinah, ketika Fatu Mekah, ada ayat pada saat itu turun di akhir-akhirnya, dan ini termasuk surat di akhir. Apa itu? Surat An-Nasr. Surat apa? An-Nasr. Coba kita sama-sama ngaji. A'udzubillah, surah An-Nasr, idza ja'a nasrullahi wal fath, ya. A'udzubillah, bismillah, semuanya. Angkat suaranya, berikan yang terbaik. 3, 1 semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Terus, idza jaa. Terus, wa ra'aitan nas. Fasabbih bihamdi rabb innahu kana tawwaba. Lihat di sini ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang kemenangan, wal fath. Apa yang dimaksud wal fath itu? Terbukanya Makkah. Wa ra'aitan nas. Kamu akan lihat manusia itu berbondong-bondong masuk agama Allah. Kamu akan melihat manusia itu masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Lihat ayat setelah terakhirnya, ayat yang ketiga, apa itu? Fasabbih bihamdi rabbika. Terus innahu. Oke, kita ulang lagi. Fasabbih. Apa tetap fasabbih? Bertas bihamdik. Apa itu bihamdik? Tahmid. Wastaghfir. Ngapain itu? Beris innahu kana tawwaba. Berarti kita disuruh ngapain di sini? Bertasbih, bertahmid,
beristighfar. Ya, ini sekarang kita tadaburi ayat ini. Ini kan ayat-ayat yang familiar ya. Nah, inilah yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Pak. Jadi ketika di usia senjanya, Rasulullah itu ada ulama berbeda pendapat. Apakah ini dia ayat Madani atau Makki? Tadi ada yang mengatakan, wah ini kan pada saat itu idza ja'a nasrullahi wal fath. Pada saat itu mau Fatu Mekah. Berarti ayat ini tentang Madani dan sebagainya. Ulama berbeda pendapat di sini. Artinya di sini menunjukkan apa? Ketika Rasulullah SAW itu berhasil membuka Makkah, ya, berhasil membebaskan Makkah, semuanya terbuka. Ketika Rasulullah itu mendapatkan kemenangan dan terbuka, apa maksudnya di sini? Kalau kita tadaburi, Bapak sekalian, dengan usia saat sekarang ini, dunia ini kan sudah terbuka sama kita semua. Kita sudah merasakan kenikmatan. Apa kenikmatan yang belum kita rasakan? Wah, saya belum merasakan begini, Pak Ustadz, begini. Iya, kalau orang nggak bersyukur itu sampai kiamat juga terlalu banyak alasan. Nggak pernah, saya nggak pernah. Orang kalau nggak bersyukur itu terlalu banyak alasan. Artinya apa? Dunia ini telah terbuka sama kita. Sudah pun pensiun. Nanti ya, ini karena ternyata kan mungkin sekitar berapa? 15-20 tahun lagi lah pensiun ini ya. Gitu kira-kira ya Pak ya. 20 tahun lagi lah pensiun kita nih ya. Atau jangan-jangan udah ada yang pensiun? Udah ada, tapi nanti, ini materinya nanti kalau nanti sudah pensiun. Ya Bu ya. Kalau sekarang kan masih apa? Ya, masih ada 15 lagi lah. Nanti kalau sudah pensiun, artinya apa di sini? Ketika dunia itu telah terbuka sama kamu, Allah sudah berikan kenikmatan, ada rumah, ada kendaraan, ada yang kamu makan bersama keluargamu. Allah sudah buka itu semua untuk kamu. Dan kamu sudah melewati fase itu. Kalau sudah semacam itu kondisinya, sama seperti ini tadi, Allah sudah buka pintu kemenangan itu. Kenikmatan telah Rasulullah rasakan. Dan usia-usia senja ini apa yang terjadi di usia Rasulullah SAW itu? Maka sahabat itu dikumpulkan oleh Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab itu mengumpulkan para sahabat, ini maksudnya apa sih ayat ini? Maka para sahabat itu apa? Ya itu, tentang bagaimana Rasulullah itu Mekah itu berhasil dibuka, kemudian orang masuk Islam, kemudian bagaimana disuruh bertasbih, bertahmid dan beristighfar dan sebagainya, gitu kan? Maka Umar bin Khattab memanggil Ibnu Abbas. Apa doa Rasulullah kepada Ibnu Abbas, Pak? Ada yang tahu? Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil, gitu ya? Waktu kecil dulu. Maka pada saat itu apa? Karena dia jago takwil, Pak. Takwil, tafsir, tadabbur itu berbeda ya. Kalau takwil ini, apa ini maksudnya ini? Maka sahabat bertanya, ini ayat tentang apa? Maka Umar bertanya, Ibnu Abbas coba kamu jelaskan ini. Maka pada saat itu apa? Dijelaskan bahwa ini adalah ayat-ayat atau surah di akhir di mana bahwa Rasulullah itu sudah mulai purna. Tugas Rasulullah berdakwah di muka bumi ini sudah mulai selesai. Mendengar itu bahwa ini adalah ayat akhir bahwa Rasulullah itu sudah mulai selesai tugasnya di muka bumi ini. Sahabat mendengar itu apa? Menangis semuanya. Aku melihat, kata Ibnu Abbas, para sahabat itu mereka seakan-akan kurang menerima dengan kehadiranku. Kenapa? Karena para sahabat itu senior semua. Ibnu Abbas itu kecil. Ini menunjukkan apa? Walaupun kecil tapi keilmuannya dahsyat nggak? Nah, ini Bapak-bapak sekalian, kalau punya anak atau cucu, ya, punya anak atau cucu, doakan mereka, pegang kepalanya, Allahumma, saya bilang, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ini doakan anaknya. Kalau ibu-ibu tak nanti anaknya atau ada cucunya nanti ini, doakan apa itu? Kalau umpamanya anaknya supaya dijaga Allah Subhanahu wa taala, Allahumma fir dzambahu wa tahhir qalbahu wa hasin farjahu. Ini kalau umpamanya kita takut anak-anak kita nanti berzina. Ini doanya, Pak. Wa hasin farjahu. Ya, wa tahhir qalbahu. Ya, Allahumma fir dzambahu. Ini didoakan, Pak. Kok kan nanti kita doakan, pegang dia waktu mau tidur, pegang kepalanya atau pegang dadanya ketika dia tidur, doakan dia itu. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Bapak-bapak yakin, ibu-ibu yakin nanti sampai selanjutnya kita forever sama anak-anak kita terus. Yakin nggak? Enggak. Kita kan cuma mengantarkan anak-anak ini survive gitu kan. Mentalnya, spiritualnya, ekonominya, pendidikannya, kesehatannya. Dia sudah survive, habis tugas bapak-bapak. Ketika tugas habis kita ini selaku orang tua, kita semua di tempat ini, kira-kira kalau kita berada di tempat ini, kira-kira 20 tahun ke depan masih eksis nggak di masjid ini? Silakan angkat tangan.
eksis 20 tahun ke depan, yakin masih bisa sholat di sini? Atau masih sholat subuh di rumah dan sebagainya? Ada? Atau tahun depan 2026, yakin masih eksis? Tidak tahu, Pak. Ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan besok dan kamu tidak tahu matinya di mana. Gitu kan? Nah, kembali lagi ke tadi. Artinya apa? Ketika Rasulullah di usia senja itu, apa yang dilakukan Rasulullah SAW itu? Kalau umpamanya bahasa-bahasa sekarang itu, oh kalau menghadapi usia senja itu, ya dia punya hobi-hobi positif, pelihara bonsai, pelihara burung perkutut, gitu ya, atau pelihara kura-kura, apa lagi? Pelihara ayam dan sebagainya. Iya, silakan saja menikmati. Tapi kita level kita bukan segitu lagi, level kita tinggi lagi. Dan usia-usia pensiun, ya usia umatku itu adalah mabaina sitin wa sab'in. Usia umatku itu kan antara 60 dengan 70. Dengan usia semacam itu ngapain? Tiap hari ada yang pelihara kura-kura. Gimana ceritanya ini? Usia 60 pelihara kura-kura. Menghilangkan stres. Kura-kura, Pak. Ada satu lagi yang hobi pelihara burung perkutut. Burung perkutut. Usia udah 72. Jadi silakan saja, semua orang punya hobi masing-masing selama itu hal yang positif. Tapi dengan usia saat sekarang ini dengan seperti itu lucu saja. Maka apa yang lebih elegan lagi dari itu? Fasabbih, banyaklah kamu bertasbih. Maka Rasulullah SAW itu apa? Ketika ruku dan sujudnya apa yang dibaca pada sholat? Subhanallah. Apa? Subhanallah wa bihamdik. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Itu ruku sujudnya dibaca Allah gitu. Dibaca Rasulullah SAW kan? Coba ulang lagi. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Nah itu doa ruku sujudnya dibaca Rasulullah. Artinya apa itu? Setelah ayat ini apa? Jadi di situ dia ke subhanakallah terus bertasbih wa bihamdik, ya Rabbana wa bihamdik Allahumma firli. Di situ ada tasbih, di situ ada tahmid, di situ ada Allahumma firli. Siapa di sini yang tidak pernah berdosa? Ada yang tidak berdosa di sini? Dengan pasangannya? Ada? Ibu-ibu? Siapa yang tidak pernah berdosa di sini dengan pendengarannya? Siapa yang tidak pernah berdosa di sini dengan pandangan matanya? Siapa yang tidak pernah berdosa di sini? Mungkin dulu ada yang horor dengan apa yang dia makan dan dia minum? Siapa? Atau siapa di sini yang tidak pernah tidak berdosa? Silakan angkat tangan. Kita ini adalah makhluk akhir zaman, jauh dari Rasulullah SAW. Jadi banyak dosa. Makanya itu apa? Termasuk ya penduduk ahli surga itu adalah wabil asharihum yastaghfirun. Orang-orang penduduk ahli surga itu apa? Disebutkan di situ adalah ketika waktu sahur mereka beristighfar. Apa itu waktu sahur? Waktu sahur itu ya model-model begini. Apa yang dilakukan? Amalan yang terbaik beristighfar, karena Allah itu sudah tahu dengan apa yang kamu lakukan. Kenapa? Karena ayatnya surah At-Taubah dijelaskan begitu. Wa akharuna i'tarafu bi dzunubihim khalatu amalan salihah wa akhara say'an asallahu tuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Ada orang yang sudah tahu dosa-dosanya. Dia tahu dosa-dosa itu, tapi senang campur adukkan antara amal yang soleh dengan amal yang bejat. Pagi dia beriman, kuat imannya, malam murtad lagi. Malam beriman, siang besoknya agak kafir lagi. Tapi apa disebutkan di ayat ini? Asallahu tuba alaihim, semoga Allah memaafkan mereka. Innallaha ghafurur rahim, ketahuilah sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi di akhir zaman nanti ada orang yang semacam itu. Jadi dia sholatnya tetap jalan, dugamnya tetap jalan. Dia bagus pada saat itu sedekahnya, baca Qur'annya, dosa tetap jalan. Khalatu amalan salihah, mencampur adukkan, ikhtilaf. Nah, seperti itu kondisinya. Maka ayat ini apa? Tetap lakukan hal yang positif, lakukan yang terbaik. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu adalah zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Makanya di ayat ini kita disuruh apa? Fasabbih bihamdi.
Bertasbihlah kamu dan bertahmidlah kamu, wastaghfir, beristighfarlah kamu. Memang ayat ini ditujukan kepada siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada ayat ini diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maksudnya apa? Itu ditujukan juga kepada umatnya. Kita ini umat Nabi nggak? Kita ini umat Nabi nggak? Nah, kenapa kita bertasbih, Pak? Ini kita lihat di sini. Coba surat Al-Isra ayat 1. Hafal kan tentang Isra? Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal ilal masjid barakna haulah. Kenapa ayat ini disebut tasbih? Jadi tasbih ini dasar. Kenapa kamu disuruh bertasbih? Gak disuruh. Kenapa Allah itu tahu di usiamu yang pada saat itu senja, kita itu gak diporsi lagi ototnya dan sebagainya. Kenapa? Kalau udah usia litakunu syuyukha, kalau kamu sudah syekh, ya, Imam Al-Qurtubi itu mengatakan syekh itu adalah usia di atas 40. Di sini ada usia 40? Gak ada. Kenapa? Lebih 40 ya. Kalau Imam Qurtubi mengatakan biasa di atas 40 udah syekh. Litakunu syuyukha. Apa itu tandanya? Orang kalau sudah sepuh itu, coba lihat Pak, buka rambutnya. Oh, minaz zulumati ila nur. Terang benderang. Lihat di cermin apa sudah terang benderang rambutnya. Lihat apa jenggotnya sudah mulai memutih. Lihat kepala sudah mulai memutih. Kalau lihat HP itu udah nggak begini lagi dia lihatnya. Diambil kacamatanya lagi. Baca lagi, kurang dekat lagi. Apa ini? Artinya apa? Kalau sudah seperti itu, maka sudah lemah, fisik pun sudah lemah, duduk pun itu sudah cari pojok-pojok mana tempat senderan. Nah, itu senderan itu santai aja, man. Namanya kita anak muda juga senderan kan. Artinya apa? Udah nggak kuat lagi. Duduk 7 menit, luruskan kaki, asam urat udah mulai kambuh lagi dia lurus. Baunya pun sudah berbeda. Kalau dulu bau parfum, sekarang ini udah minyak nyong-nyong, punya apa namanya kebencian apa semua dipakainya. Untuk hidungnya udah diobatnya untuk ini. Nah, dulu untuk biasanya baju untuk leher, sekarang pun udah belakang tengkuknya. Sholat subuh dia batuk juga gitu kan, diurut-urutnya juga pakai pinggang gitu. Nah kalau sudah semacam ini, udah kamu nggak usah lagi dunia oriented. Kalau udah di usia yang semacam ini, kan nanti orang protes, ya Allah tunjukkan kalau aku mau meninggal dunia, kasih tahu dong, gitu. Maksudnya kasih tahu kalau aku mau meninggal dunia, biar aku siap-siap. Loh, apanya belum siap-siap? Bukankah pada saat itu gigimu sudah mulai habis? Jenggotmu memutih, rambutmu memutih, fisikmu nggak kuat lagi strong, nafsu pun sudah mulai berkurang. Apa yang di bawah perut juga sudah melemah. Artinya apa? Perlahanan. Bukankah itu sebagai tanda bahwa kamu kematian, bahwa kamu sudah mulai paripurna, sudah mulai selesai tugasmu di muka bumi ini? Bukankah itu sudah cukup tanda bagimu? Walakin aktsar nasi la yaqilun. Kebanyakan manusia itu tidak menggunakan ini melihat tanda-tanda itu. Jadi kita nggak usah lagi Pak tanya-tanya, ya Allah kasih tahu aku kematian dan sebagainya. Lo kamu lihat dong fisikmu sudah mulai lemah. Bukankah ayatnya seperti itu? Tsumma litakunu syuyukha wa minkum yuraddu ila ardhanil umur likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a. Setelah itu apa kalau udah usia semacam itu? Kembali lagi dia menjadi anak-anak. Dulu dia pakai apa namanya didorong sama mamanya ke taman dan sebagainya. Kemudian sekarang udah tua sepuh, didorong lagi sama anaknya. Tapi kursinya berbeda. Dulu pakai usia kecil, pakai pampers ukuran M. Nah sekarang udah 3XL, double pakai pampers juga dia. Tapi kursinya udah berbeda. Kalau dulu kalau makan dikasih apa namanya diperlak gitu ya. Nah sekarang pun makan udah pakai perlak juga. Air liur pun udah mulai jatuh. Kalau udah sakit itu apa? Rombongan gitu. Mentalnya pun sudah mental kembali lagi mental anak-anak, ngambekan, pengen beli es krim, sedikit-sedikit ngamuk dan sebagainya, lihat kondisi. Itu menunjukkan apa? Itulah posisimu. Dan tidak ada orang yang tidak melewati itu. Jadi gak usah khawatir, santai aja guys. Ini dunia.
Itu ada anak muda saat sekarang ini, kita ini kan dulu kan pernah muda kan. Dari sini ke Ciputat kalau bisa itu, dari sini ke UIN itu, atau kalau Bak Bulus, itu kalau bisa 3 menit kita. Naik motor itu. Dulu. Sekarang? Oh. Artinya setiap orang itu punya masa kejayaan. Maksudnya begini, kita mulai introspeksi diri, artinya dengan kondisi kita saat sekarang ini. Kita punya masa kejayaan, setiap orang punya masa kejayaan. Dulu dia memang anak-anak, remaja, dewasa, tua, punya masa kejayaan kuat. Kalau sudah usia 40, lemah pada saat itu puncak klimaksnya, terus naik. Jadi usia 5, 10, 20, 30, 40 naik lagi fisiknya. Oh enggak, usia 40 sudah mulai turun dia, 50. Mata pun sudah mulai rabun, penyakit rombongan, rematik, asam urat, asma, mencret, macam-macam amburadul. Usia begitu seperti itu apa yang dilakukan? Nah, fasabbih. Makanya kalau perjalanan Isra Mi'raj itu perjalanan yang impossible menurut nalar manusia. Bagaimana perjalanan Rasulullah dari Mekah ke Palestina? Ke Sidratul Muntaha. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala memakai kalimat tasbih, ini menunjukkan apa? Kekuatan spiritual seseorang itu. Yang kita perlu kuatkan ini sekarang bukan hanya fisiknya, tapi spiritualnya. Dan itu sekarang ini yang tidak dipahami oleh orang kafir. Sekarang saya tanya, pada saat peperangan, Rasulullah banyak berperang pada bulan Ramadan nggak? Banyak kan? Banyak Rasulullah itu perang pada saat bulan Ramadan. Logika orang kafir, ketika pada saat Ramadan diperangi ke orang Muslim, mereka nggak makan kan? Nggak minum kan? Artinya lemah nggak? Iya, mereka lemah karena nggak makan nggak minum. Itu logika orang kafir. Tapi orang mukmin, makanya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Level bertakwa itu setelah beriman, bukan Islam. Islam itu titik start, kemudian beriman baru bertakwa, itu levelnya. Artinya pada sini memang kamu dilaparkan pada saat Ramadan, dihauskan kamu pada saat Ramadan, tapi kamu sedang dikuatkan spiritualmu. Dan itu yang nggak dipahami oleh orang kafir. Nah, maksudnya apa nih kalau sudah orang bertasbih? Lihat bertasbih ini, di mana kedikdayaan tasbih? Sekarang kita geser sedikit. Surat Yunus. Idzan nun idzahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alaihi fanada fi dhulumat la ilaha. Ayo. Doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta. Terus. Terus. Ulangi lagi. La ilaha illa anta. Terus. Subhanak inni kuntu minal zalimin. Sekali lagi. La ilaha illa ant subhanak inni kuntu minaz zalimin. Nah, sekarang kita geser lagi. Apa ini? Laula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi la yaum yub'atsun. Apa maksudnya di sini? Kalau bukan Nabi Yunus alaihissalam bertasbih di dalam perut ikan, niscaya kami akan bangkitkan dia ila yaum yub'atsun, sampai hari kiamat nanti. Ini menunjukkan apa, Pak? Dahsyatnya tasbih itu. Dahsyat nggak tasbih? Dahsyatnya tasbih itu. Artinya di situ ada 3 kegelapan. Gelapnya perut ikan, gelapnya malam hari, gelapnya samudra. Sudah dalam perut ikan. Sekarang saya tanya, logika kita, kalau Nabi Yunus dimakan ikan atau seseorang dimakan ikan, mati nggak? Mati? Artinya kalau orang sudah bertasbih itu selalu keajaiban ada di mukanya. Makanya perjalanan surah Al-Isra dimulai dengan subhana, bertasbih kepada Allah. Subhanalladzi, sesuatu yang impossible. Iya, impossible itu di kepalamu. Tidak mungkin itu di kepala kita, Pak. Di sisi Allah ada yang possible? Di sisi Allah ada yang tidak mungkin? Tidak ada yang tidak mungkin di sisi Allah. Makanya di kalimat subhanalladzi, kalau udah kalimat bertasbih dimulai dengan mensucikan Allah, ini adalah mantra yang paling dahsyat kalau saya bilang.
Laula annahu kana minal musabbihin. Jadi Bapak kalau umpamanya bertasbih itu nanti, itu Nabi Yunus alaihissalam itu mati dia Pak, logika manusia. Karena dalam perut ikan, di dalam samudra, di dalam kegelapan malam, dia mati logikanya dalam perut ikan. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam dalam perut ikan? Dia bertasbih, karena ayatnya jelas. Laula annahu kana minal musabbihin. Kalau sekiranya Nabi Yunus tidak bertasbih, kami akan bangkitkan di hari kebangkitan. Artinya apa? Kalau ada di sini, sekarang saya tanya. Nabi Yunus, kita tadabbur ya. Nabi Yunus alaihissalam di dalam perut ikan, logikanya mati kan? Dia bisa minta tolong nggak sama orang lain? Nggak bisa. Dia punya ikhtiar nggak? Punya ikhtiar. Bisa dilakukan dengan ikhtiarnya? No. Dia punya planning? Pasti punya planning. Berjalan planningnya? Berjalan nggak planning Nabi Yunus? Kan dia lari nih. Lari ya? Mungkin baper gitu ya, karena umatnya nggak mau ikut, bodo amat dah, lu udah gede-gede juga. Terserah deh, kita jalan masing-masing. You and me and aja deh, lu jalan masing-masing. Kemudian Nabi Yunus berangkat. Ketika Nabi Yunus berangkat pada saat itu dia banyak ngambekan begitu. Artinya dia di dalam perut ikan. Apa itu? Oke. Tadi kecepatannya masih 40, sekarang 60. Kita cepatin lagi. Disindir saya. Ya. Tasbih saja dulu yang kita bahas. Tahmidnya belum, istighfarnya belum. Tasbih dulu supaya nanti oleh-olehnya nanti sampai di sini bawa pulang tasbih kita. Jadi kalau sudah nanti tasbih, la ilaha illallah subhanallah. Jangan lagi begini, Pak. Ini kan HP biasa. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Bukan, tasbih itulah kekuatan spiritual dirimu. Ketenangan hatimu itu di situ. Kenapa? Kan Allah sudah sebutkan di situ. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang beriman itu hatimu tenang. Kapan? Ketika kamu berzikir sama Allah Subhanahu wa taala, hatimu tenang. Ketika kamu bertasbih, disitulah ketenanganmu. Kamu mencari ketenangan di makanan, dengan istrimu, dengan suamimu, dengan tempat tinggal, dengan rumahmu, dengan mobilmu, dengan gajimu 1 miliar. Terus gue bisa bilang wow gitu? Kamu tenang, kamu bisa kaya, tapi kebahagiaan bukan dia bisa dengan materi. Kamu bisa kaya, tapi kamu belum bisa tidak memiliki kesehatan. Maka kesehatan yang paling dasar, kekayaan yang paling dasar, rizki yang paling dasar itu mudahnya orang itu bertasbih. Makanya disebut itu apa? Kalimatani khafifatani fil lisani tsaqilatani fil mizani. Kalimat yang penuh kedikdayaan di dalamnya. Apa itu? Kalimat yang ringan di lidah dan berat timbangannya. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi subhanallah hal azim. Mau nggak kamu ketunjukkan dengan dosa-dosamu masa lalu dan sebagainya, amalan cerdas sedikit tapi pahalanya lebih berat dunia dan seisinya. Apa itu? Subhanallahal azim, subhanallah wa bihamdi. Dikit kalimatnya tapi dahsyat di sini. Ini bertasbih nggak? Ini bertasbih. Artinya apa di sini? Makanya kalau tasbih itu orang yang selalu banyak bertasbih, tidak ada yang mustahil dalam kehidupannya. Nalar manusia mati itu Nabi Yunus alaihissalam. Tapi ketika dia bertasbih, artinya maksudnya di sini apa? Ketika kita punya planning, mentok planning kita Pak. Kita udah berikhtiar maksimal, tapi nggak ada lagi pertolongan sama manusia. Gelap di muka ini. Minta pertolongan sama siapa? Orang tidak pernah mau tahu. Anda minta pertolongan sama orang tua. Orang tua pada saat itu cuma menyalahkan Anda, umpama. Anda curhat kepada teman dia sibuk dengan urusannya. Anda curhat pada saya itu dengan kakak adik dan sebagainya. Semuanya sibuk dengan diri masing-masing. Apa yang dilakukan pada saat kesendirian Anda dengan problem yang ada di kepala kita dalam menapaki hidup di atas dunia ini? Banyaklah Anda itu mantranya, itu passwordnya. Makanya 33 kali apa? Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, takbir 33. Ini adalah kenapa angkanya semacam itu. Ini adalah password membuka segala kemudahan hidupmu, ketenangan, kenyamananmu itu ada di sana. Passwordnya seperti itu angkanya. Maka dasar orang bertasbih ini, jangan lagi pada saat itu ketika orang bertasbih,
Alhamdulillah. Bukan seperti itu lagi tasbihnya. Levelnya itu sudah berbeda. Artinya apa? Ketika kamu sudah mentok dengan ikhtiarmu, orang lain nggak pernah mau tahu. Begitulah yang terjadi sama Yunus alaihissalam. Dia dalam perut ikan. Matilah menurut kita logika, kita mati Nabi Yunus alaihissalam. Tapi ketika dia bertasbih, apa yang terjadi? Keluar Nabi Yunus? Selamat Nabi Yunus alaihissalam? Selamat Nabi Yunus alaihissalam. Walaupun sejuta nalar, secerdas apapun pasti menafikan, mati Nabi Yunus alaihissalam. Artinya apa? Ketika kamu dalam mentok dengan urusanmu, mentok dengan prahara kehidupan dan sebagainya, dengan rizkimu, dengan urusan dan sebagainya, banyaklah kamu bertasbih. Apa itu diantaranya? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Ini mantra dasar sekali. Makanya mantra-mantra yang ditulis di Al-Quran itu adalah mantra yang paling dasar. Baru dari hadis, baru dari susunan dari para ulama. Kalau disebutkan, jadi ketika dia membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin yang dibaca oleh Nabi Yunus alaihissalam, kemudian dia keluar, artinya doa ini, ayat ini telah dipraktekkan oleh Rasulullah Nabi Yunus alaihissalam. Gitu kan? Fanajainahu minal gham. Kami selamatkan dia. Artinya apa? Pakai ayat-ayat yang sudah mustajab dan dipraktekkan dan mustajab pada saat itu. Pak, saya sendiri sudah berbuih mulut saya. Tiba-tiba saya sebulan kemudian ditelepon. Halo, Assalamualaikum, Pak Ustadz. Pak Ustadz Kamal. Ya. Pak Ustadz itu subuh itu bilang sudah bertasbih. Saya sudah bertasbih, berbuih mulut saya. Tetap aja nggak selesai perkara saya. Iya, itu kan Nabi Yunus alaihissalam. Kita bisa mempraktekkan itu, kita bisa mempraktekkan itu. Permasalahannya apa? Kamu introspeksi diri. Ada orang yang pada saat itu datang ke Rasulullah SAW, yang pada saat itu dalam kondisi kumuh, menangis, meminta sama Allah. Iya, bagaimana doamu mustajab? Sementara ada makanan yang haram terinstal dalam tubuhmu, minuman yang haram, yang subhat, yang berbau riba di dalamnya. Bagaimana pada saat kamu nangis apapun pada saat itu apa? Ternyata kamu sudah khusyuk, paham dengan yang kamu baca, menangis di hadapan Allah. Ternyata yang menghambat itu adalah you are what you eat. Kamu itu adalah apa yang kamu makan. Ternyata yang kita makan itu adalah bersumber dari yang subhan. Naudzubillah, ada lagi yang haram. Itu yang menghambat dosamu. Yang menghambat doamu. Paham di sini ya? Nah ini baru kita bertasbih. Baru Pak, kalau orang sudah bertasbih itu apa? Karena ketenanganmu itu ada di situ. Ketenangan itu bukan di makanan. Iya, makanan itu cuma sebagai kita fisik ini untuk beribadah dan sebagainya. Kalau kamu terhadap dunia ini, fasilitas yang Allah berikan, baik itu kendaraanmu, rumahmu, makanmu, kamu bisa tinggal dan sebagainya, itu fasilitas yang Allah berikan. Kenapa ketika kamu sibuk dengan fasilitas, lupa yang menyediakan fasilitas? Siapa yang menyediakan fasilitas? Allah. Kamu bisa nyaman, kamu bisa tenang dengan fasilitas. Kenapa kamu tidak bisa nyaman dan tenang, fresh hatimu kepada zat yang memberikan fasilitas? Allah Subhanahu wa taala. Why? Gak usah banyak-banyak, ini aja dulu. Nanti panjang umur kita lanjutkan lagi. Doa. Baik, kita berdoa ya. Mudah-mudahan Allah kuatkan jiwa kita ini, menguatkan kita dari fitnah akhir zaman. Duduk yang bagus. Kita mau serius ini. Terlalu banyak di kepala kita ini proposal yang mau kita ajukan kepada Allah. Sekarang kita minta sama Allah dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, dengan proposal yang akan kita ajukan kepada Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa syafi'ina wa qudwatuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina wa syafi'ina wa qudwatuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidayna wa an na'mala salihan tarda wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Allahumma Rabbana أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما
كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا رحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا يا الله في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ya Allah ya Sami ya Basir wahai Zat yang maha mendengar wahai Zat yang maha melihat ampunkan kami ya Allah maafkan kami ya Allah jadikan ya Allah apa yang kami makan yang kami minum, yang kami dengar, yang kami lihat, yang kami miliki saat sekarang ini menjadi sebab-sebab sehingga kami terlempar ke dalam surga-Mu Jannatun Naim ya Allah. Dan jangan Kau jadikan apa yang kami lihat, yang kami dengar, yang kami miliki, yang kami bicarakan, yang kami lakukan saat sekarang ini menjadi sebab-sebab sehingga kami terlempar ke dalam Jahannam ya Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ya Allah maafkan kami sekiranya kami lupa sekiranya kami melakukan kesalahan ya Allah fa'fu anna maafkan kami ya Allah waghfir lana ampunkan kami ya Allah warhamna sayangi kami ya Allah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah buat orang tua kami yang telah kembali ke haribaanmu ya Allah. Yang Ramadan 2025 ini kami tidak bersama mereka lagi ya Allah. Telah kembali mereka ke haribaanmu ya Allah. Terima amal kebaikan mereka ya Allah. Ampunkan segala dosa mereka ya Allah. Luaskan kubur mereka ya Allah. Terangi kubur mereka ya Allah. Jadikan kubur mereka taman dari taman surga ya Allah ya Arhamar Rahimin. Dan jangan Kau jadikan kubur mereka lubang dari lubang Jahannam ya Allah. Bersihkan hati kami ya Allah, kuatkan hati kami ya Allah, lembutkan hati kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami kehidupan dunia yang terbaik, kehidupan akhirat yang terbaik ya Allah. Selamatkan kami dari azab Jahannam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Anugerahkan kepada kami ya Allah pasangan-pasangan kami, anak-anak kami sebagai penyejuk jiwa, pelipur lara bagi kami ya Allah. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Mohon maaf terlalu lama menyampaikannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.